Assalamualaikum, selamat datang di channel Ryan Syaz. Video kali ini kita akan sharing tentang promil yang saya lakukan hingga akhirnya bisa positif. Bagi yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Promil ini hanya berdasarkan pengalaman aku ya, dan mungkin bisa saja berhasil atau tidak berhasil, mungkin belum berhasil di kalian. Jadi intinya dalam melakukan promil ini kita harus sabar, karena saya juga dulu melakukan promil ini hampir 1,5 tahun baru berhasil. Kita poin yang pertamanya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kita mulai melakukan promil. Yang pertama adalah mencatat jadwal haid kita. Kalau bisa kita mencatatnya di aplikasi yang ada di handphone agar kita tidak lupa. Banyak aplikasi di Play Store, antaranya ada ini ya, yang saya pakai yaitu kalender saya. Kenapa kita harus mencatat jadwal haid kita? Agar kita tahu siklus haid kita itu normal atau tidak. Siklus normal itu yaitu antara 25 sampai 35 hari. Nah, jadi setelah kita mencatat jadwal haid kita di aplikasi, biasanya minimal dalam 3 bulan itu nanti akan muncul namanya waktu masa subur. Jadi kalau misalnya kita dalam 3 bulan kita masukkan siklus haid, nanti akan didapatkan masa subur rata-rata. Nah, kita sebaiknya berhubungan pada saat masa subur, karena di saat masa subur itu nanti ada 1 hari akan terjadinya ovulasi, yang mana situ akan berpeluang sangat besar untuk bisa hamil. Ini adalah contoh yang saya catat masa subur saya ya. Itu terjadi di sekitar hari pada bulan Juni, itu 13 hari ke-14, Juli, sampai kita catat ke setiap bulan kita catat kita itu masa subur ovulasinya terjadi di hari keberapa. Jadi kita tahu nanti tes ovulasinya 2 hari atau 3 hari sebelum dari masa ovulasi. Ini adalah tes ovulasi yang terakhir sebelum positif hamil, yaitu di bulan Maret. Itu saya mulainya di hari ke-12 dari siklus haid. Oke, kemudian ini pada hari ke-16 itu mulai muncul gejala kram perut. Hari ke-17 mulai ada lender cervix atau seperti putih telur itu banyak ya. Kemudian di hari ke-18 sudah mulai agak pudar, udah mulai dapat muncul hasilnya, dan di hari ke-19 itu garisnya positif 22 sama tebal. Itu berarti hasilnya positif ovulasi. Jadi kapan waktu yang baik untuk kita berhubungan badan? Yaitu kalau saya berdasarkan beberapa kali tes ovulasi, kalau misalnya di hari positif, misalnya hari 19, kemudian berhubungan badan itu selalu gagal, hingga akhirnya saya itu kalau misalnya setelah muncul lender cervix, besoknya langsung saya berhubungan badan. Misalnya di sini hari ke-17 ya, lender cervixnya banyak, berarti hubungan badannya di hari ke-18. Kemudian kita tunggu kapan ovulasinya positif. Kalau di sini positifnya hari ke-19, dan saya melakukan hubungan badannya 2 hari setelah dari ovulasinya positif, yaitu hari ke-21. Karena kalau tes ovulasi positif itu menandakan kita akan mengalami ovulasi dalam waktu 24 jam. Jadi ovulasi itu bisa terjadi hari ke-19 atau hari ke-20, dan sel telur itu bisa bertahan lagi selama 24 jam ke depannya. Sehingga saya berhubungan badannya 2 hari setelah dari positif ovulasi, yaitu hari ke-21. Itu tadi penjelasan tentang masa ovulasi. Selanjutnya vitamin atau makanan apa aja yang aku konsumsi, itu aku bagi ya pada saat masa haid.
setelah haid dan setelah ovulasi. Pada saat haid yang aku konsumsi yaitu ada kunyit asam, vitamin E bisa dari Nature A atau Ever A, kemudian ada detox rahim, ada asam folat yang aku konsumsi yaitu Hofit yang 5 mg, dan air kelapa. Kunyit asam itu aku konsumsinya pagi hari pada saat haid hari pertama sampai hari kelima. Sedangkan untuk vitamin E, Nature A atau Ever A itu minumnya di saat siang hari setelah makan siang, itu dari awal haid sampai selanjutnya sampai habis siklus haid. Kemudian ada detox rahim, itu minumnya pada saat maghrib atau sebelum makan malam. Itu minumnya dari hari pertama sampai hari ke-7. Bahan-bahannya apa aja? Ini ya bahan-bahannya ya. Nah, ini semua bahan kita seduh dengan air panas. Kita biarkan selama 1 jam baru kita minum. Kemudian sebelum tidur itu aku konsumsi yang namanya Hofit asam folat 5 mg. Kalau air kelapa itu aku minumnya selang-seling, bisa mulai dari hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7. Jadi cuma 3 kali minum aja biar membersihkan sisa-sisa darah haid yang terakhir. Oke, itu tadi vitamin-vitamin makanan yang aku konsumsi saat masa haid. Kemudian setelah haid hari ke-8 sampai pada saat masa ovulasi, biasanya hari ke-19 ke-20, apa aja yang aku konsumsi? Yang pertama ada namanya resep JSR. Itu kita pakai resep yang ultimate. Kemudian ada susu Prenagen Essensis, ada vitamin E, bisa Nature A, Ever A, atau vitamin E yang lainnya. Kemudian aku minum jus 3 Diva. Kemudian ada yang namanya Ovacare dan Oligocare. Yang Oligocare ini untuk suami, yang Ovacare untuk istri. Kemudian ada, kita tetap minum asam folat yaitu Hofit, dan minum juga namanya CDR. Kapan kita minum vitamin itu? Kalau di aku pada saat bangun pagi kita langsung seduh yang namanya resep JSR. Kemudian setelah 1 jam kita minum resep JSR, kita minum yang namanya susu Prenagen Essensis. Pada saat siang hari sebelum makan kita minum dulu yang aku minum yang namanya vitamin E, bisa Ever A atau yang namanya Nature A. Kemudian setelah makan siang minum jus 3 Diva. Pada sore hari jam 4 jam 5 minum yang namanya Ovacare. Kemudian saat setelah maghrib atau sebelum makan malam, setelah makan malam aku itu minum CDR, dan sebelum tidur aku minum Hofit. Setelah ovulasi apa aja yang aku konsumsi? Sebenarnya hampir sama sih dengan pada setelah haid sampai ovulasi. Cuma bedanya setelah ovulasi aku udah nggak minum yang namanya resep JSR. Yang lainnya tetap masih minum seperti susu, vitamin E, jus, asam folat, CDR. Tapi pengganti resep JSR-nya aku minum yang namanya Fortibus yang ini ya, tiap pagi. Kemudian perbanyak makanan-makanan yang banyak mengandung magnesium seperti pisang, alpukat, yogurt, agar bisa membantu jika misalnya terjadi pembuahan di ovulasi, membantu perkembangan janinnya. Kemudian 1 bulan terakhir sebelum aku positif itu ada aku coba yang namanya minum air nabis, karena kan pada saat bulan puasa itu cara buatnya pada saat jam 12 atau jam 10 kita sebelum tidur, kita rendam kurma dalam jumlah ganjil, bisa 3, 5, atau 7 dalam air biasa, dicampur dengan yang namanya
ditutup. Pada saat mau sahur kita tambah dengan yang namanya kapsul habat, isinya habatus sauda di dalam air nabis, itu baru kita minum. Itu aku minumnya 2 kali, saat sahur dan saat buka. Jadi nutrisi tambahannya itu air nabis. 1 bulan terakhir ini yang akhirnya aku bisa berhasil. Air nabis ini diminum suami dan istri. Kemudian promil yang selanjutnya yaitu promil batin, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama yaitu kita harus berbanyak istighfar dan selawat kepada Nabi. Jadi kapan aja kita duduk atau kita nggak ada apa-apa, kita berbanyak istighfar. Kemudian kita sedekah subuh tiap pagi setelah sholat subuh. Itu aku udah sediain yang ini, celengan kayak gini. Jadi setiap sholat subuh sebelum ngaji kita masukkan dulu duitnya. Nanti misalnya udah terkumpul 1 bulan baru kita sedekahkan kepada yang mau kita sedekahkan. Kemudian perbanyak surah Al-Waqiah, surat Yasin, surat Maryam. Kemudian rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Dan yang terakhir yaitu aku sering mendengarkan namanya Ruqyah Promil di channel YouTube-nya Daeng Ngoyo, yang ini ya. Cuma aja kalau kita misalnya minum konsumsi ini, tapi kita nggak olahraga. Jadi kita harus juga rutin olahraga 2 kali seminggu. Nggak usah olahraga yang berat-berat, cukup jalan pagi. Kalau aku biasanya zumba, olahraga zumba 30 menit di rumah aja. Itu setiap hari Kamis dan setiap hari Minggu. Oke, sekian itu promil yang aku lakukan. Semoga video ini bisa berbagi ilmu atau bisa sharing-sharing kepada moms yang juga lagi sedang berjuang, dan semoga perjuangannya bisa berhasil dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.